Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian rahmatullah, alhamdulillah di pagi hari ini Allah karuniakan kita bisa hadir di Masjid Al-Kautsar ini dan melakukan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan takbiratul subuh, syiar-syiar Muharram, syiar di bulan Muharram. Bulan Muharram ini salah satu waktu yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Inna min hikmatillahi ta'ala fi khalqihi, bahwasanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya, Allah itu memberikan keistimewaan waktu atau bulan-bulan tertentu lebih dari waktu atau bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan apa yang Dia pilih, apa saja termasuk waktu. Allah menentukan ada yang istimewa atau waktu yang memiliki kelebihan dibanding waktu-waktu yang lain. Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sebagian waktu dengan diberikan penghormatan dan perhatian khusus lebih, sehingga kemudian dia lebih mulia dibanding yang lain yang benar disebut dengan al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram. Dan pemuliaan syiar-syiar dan penghormatan terhadap bulan-bulan ini merupakan tanda takwa dulu, ketakwaan yang ada di dalam hati. Dzalika wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal. Semuanya itu, siapa yang memuliakan, melakukan syiar-syiar Allah, maka itu sungguhnya termasuk hati yang bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan satu waktu dilebihkan yang lain, kemudian hamba-hambanya itu menggunakan waktu-waktu itu dengan sebaik-baiknya, memanfaatkannya, maka itu tanda bahwa orang itu memiliki ketakwaan di dalam hatinya dan diberikan istimewa. Kemudian biasa aja, itu kan artinya tidak ada respon terhadap syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah memberikan keistimewaan di waktu-waktu tertentu, segera direspon dengan baik. Ma'asyiral rahmatullah, kedudukan bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Ada 12 bulan di kitabillah yang sudah ditetapkan dalam kitab Allah, yang khalaqas samawati wal ardh, yang sudah dalam catatan Allah di hari penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram.
4 bulan mulia. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Itu adalah agama yang lurus, jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan itu. Para ulama tafsir memberikan catatan. Yang pertama, Imam Al-Qurtubi beliau menyampaikan khususatil asyhurul hurum bidzikri. Bulan-bulan haram dikhususkan, ada penyebutan khusus itu, dan ada pelarangan untuk berbuat zalim di sana. Itu sebagai pemuliaan terhadap 4 bulan haram. Walaupun namanya zalim, berbuat zalim ya dilarang di semua bulan, bukan berarti di bulan selain bulan haram boleh zalim ya enggak. Tapi di bulan itu lebih ada penekanan lagi. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalau Syekh As-Sa'di beliau mengatakan an-nahyu izyadat li tahrimha, larangan khusus terhadap perbuatan zalim di bulan haram itu karena berbuat zalim di bulan haram itu asyad ubatan, lebih dahsyat hukumannya, wa isman banyak, lebih besar hukuman dan dosanya dibanding bulan-bulan yang lain. Itu masalah satu. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari berbuat zalim, baik menzalimi diri sendiri maupun orang lain. Sama, dua-duanya juga enggak boleh. Diri sendiri juga jangan dizalimi. Bagaimana menzalimi diri sendiri, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah sehingga kemudian Allah menghukum kita. Itu artinya menzalimi diri sendiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Nabi Bakar radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam khutbah haji beliau, tentu haji beliau ya cuma sekali, yaitu di haji wada. As-sana isna asyara syahran minha arba'at hurum. Setahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyah, 3 bulannya itu sama menyambung, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sedangkan yang satu terpisah, yaitu Rajab Mudhar. Karena dalam istilah orang Arab ada 2 Rajab, ada Rajab Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu antara bulan Jumada Tsaniyah dan Sya'ban. Imam Ibnu Katsir merinci hikmah masing-masing bulan-bulan haram. Pertama, Dzulqa'dah. Kenapa bulan ini disebut Dzulqa'dah? Yaitu bulan setelah Syawal. Liqut anil kita, agar qa'dah dari qut itu duduk. Anil kita duduk dari perang, maksudnya itu dilarang berperang, jangan berhenti perang. Dzulhijjah lihat manasik haji. Kenapa disebut Dzulhijjah? Karena bulan itu untuk melaksanakan ibadah haji. Dari dulu memang sudah dilaksanakan ibadah haji sebelum Nabi hadir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir. Itu bulan Dzulhijjah itu memang bulan haji dan disebut Dzulhijjah. Muharram itu untuk liya'udal hujjah ila biladil aminin. Kenapa tidak boleh berperang di bulan Muharram? Agar orang-orang yang pulang haji itu pulang ke negeri mereka itu dengan aman, tidak boleh diganggu. Adapun bulan Rajab fi wasdil haul litan
di bulan itu banyak yang berangkat umrah. Jadi semuanya itu dalam rangka mensyiarkan, menjaga syiar-syiar Allah, yaitu Baitullah yang hadir ke sana dijaga sampai dilarang terjadi ada peperangan di bulan-bulan itu, agar yang mau umroh, yang mau haji itu aman dalam perjalanan. Kalau mau perang tidak perang, tapi di saat itu jangan sampai perang hingga mengganggu orang yang mau ibadah. Kemudian bulan Muharram. Bulan Muharram itu kan Allah Subhanahu wa taala menisbatkan, menyambungkan bulan ini dengan namanya. Di dalam firman Allah tadi, Syahrullah Muharram. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, Syahrullah Muharram, bulan Allah yang mulia. Ada tambahan kalau dalam bahasa Arab itu mengidhofahkan, menisbatkan sesuatu langsung kepada Allah, menunjukkan kemuliaan sesuatu. Misalnya Baitullah, rumah Allah, yang menunjukkan kemuliaan. Nama Allah, untanya Allah, kisah Nabi Saleh. Ini untanya Allah, jangan disembelih. Begitu disembelih ya terjadi malapetaka. Ketika penyebutan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus ini bulan Allah, itu menunjukkan bulan yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Wa afdhalus salat al-fardhu salatul lail, dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Rawahu Muslim. Dan nanti dianjurkan untuk puasa Muharram. Menurut Syekh Ibnu Rajab, beliau mengatakan ketika puasa itu lama kana siyam amalan mudhafan lillah mukhtassan bihi min bainil amal, ketika puasa itu menjadi amal yang istimewa karena dalam hadis qudsi as-shawmu li wa ana ajzihi, puasa itu milikku dan aku yang langsung memberi pahala. Maka menisbatkan kekhususan bulan ini kepada Allah, puasa juga milik Allah, maka puasa di bulan Muharram itu sesuatu yang sangat istimewa lagi. Selain itu, bahwa bulan Muharram itu adalah bulan Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan keselamatan kepada hamba-hamba. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, dan menenggelamkan Firaun dan kaumnya, sehingga kemudian Nabi Musa berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu karena Quraisy tasum fil jannah, orang-orang Quraisy dulu itu juga puasa di hari Asyura. Orang-orang Quraisy sebelum Islam itu juga puasa di bulan Asyura. Bahkan yang mengustaru fihi Ka'bah. Saat itu sekaligus hari memasang kiswah Ka'bah. Terus sekarang masangnya kan pas Dzulhijjah. Dulu masang kiswahnya itu pas bulan Asyura di zaman jahiliyah. Karena mereka puasa. Menurut hadis Aisyah radhiyallahu anha, kenapa orang Quraisy itu kan waktu itu belum Muslim puasa juga? Karena di antara mereka itu ada yang Hanifiyah itu pengikut Nabi Ibrahim.
asli, tapi nilai aslinya itu masih ada. Walaupun sudah tercapai, tapi ada sedikit-sedikit milah riba, ajaran riba. Jadi mereka puasa di bulan Asyura. Dan ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah dan beliau melihat orang-orang Yahudi pada puasa di bulan Asyura, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fanahnu ahaqqu wa a'la bi Musa minkum." Kita lebih berhak dan lebih berhak untuk berpuasa dibanding wa a'la bi Musa minkum. Ini lebih berhak mengikuti Nabi Musa dibandingkan Fasallahu amara Musa. Kemudian beliau puasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk puasa. Saat itu karena diperintahkan Nabi jadi wajib sebelum turun perintah puasa Ramadan. Untuk puasa Asyura awal-awalnya wajib. Setelah Nabi hijrah, Nabi perintah untuk puasa sehingga jadi wajib. Bahkan Nabi mengatakan antara kalian pagi ada kalau bahkan yang terlanjur makan pagi harinya aja, habis ini nggak boleh makan sampai maghrib. Misalnya kalau baru tahu makanya baru dapat info ya langsung puasa saat itu. Kemudian ketika sudah ada kewajiban puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah, maka kewajiban puasa Asyura itu dihapus, kemudian turun menjadi sunnah. Man syaa shoma wa man syaa taraka. Siapa yang puasa silakan puasa, yang tidak ingin ya nggak usah puasa. Tapi kemudian di akhir hayat beliau Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Abbas, ma'ad Nabi al-Haras yang mufaddala ala ila hadzal Nabi itu sangat perhatian banget dengan puasa Asyura. Kemudian nanti di riwayat berikutnya menganjurkan untuk ditambah sehari atau sesudah, sehari sebelum atau sehari sesudah atau dua-duanya. Pahala yang luar biasa dengan amalan yang sederhana. Apa pahalanya? Rasulullah SAW bersabda, "Yukaffir sana'al madiyah." Menghapus dosa satu tahun yang lalu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Catatan tentu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang masuk dosa-dosa ini tentu dosa-dosa kecil. Ada dosa-dosa besar tetap harus taubat. Dosa-dosa kecil yang terhapus dengan puasa Asyura satu tahun yang lalu itu terhapus. Dosa besar tetap harus taubat. Kemudian ini juga mengikuti kebiasaan Nabi-Nabi dahulu, khususnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Mereka itu berpuasa syukran lillah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini juga ajaran tata cara mensyukuri nikmat Allah, di antaranya adalah dengan puasa. Dan juga para sahabat itu yusawwimuna fihim sibyan as-salam. Akan para sahabat itu mengajari anak-anak mereka untuk berpuasa. Bahkan dibuatkan mainan-mainan agar mereka lupa dengan laparnya. Maksudnya itu diajarin puasa, gimana kan pokoknya sampai mereka itu kuat puasa sampai berbuka, sampai maghrib. Dan anak-anak mereka juga diajarin puasa. Masyaallah, rahmatullah.
9, 10, 11 itu yang paling sempurna yang paling utama. Apa alasannya? Yaitu idrak fadilah al-ihsan min shaumil muharram, agar mendapatkan fadilah yang lebih banyak dari puasa Muharram. Wal ikhtiyar tam li isabati yaumil akhir fi hal ikhtilaf matali hilal, dan juga agar lebih hati-hati barangkali ada perbedaan awal bulan. Kan bisa aja misalnya Indonesia sudah mulai Muharram atau negara lain belum, atau sebaliknya. Berarti kan itu ada potensi, ada yang salah ya. Benar, ada potensi yang bagi yang puasa 3 hari insya Allah itu masuk 10 Muharram. Kalau misalnya 10 yang meleset berarti kan 11 ya bisa dapat, atau kemajuan bisa dapat 9. Itu bagian dari ikhtiar, kehati-hatian. Karena Rasulullah itu berpesan kalau bisa ditambah sehari atau sehari sebelumnya atau sesudahnya, agar tidak sama dengan orang Yahudi. Kemudian yang kedua, level kedua, kalau yang level pertama yang sempurna tadi 3 hari, 9, 10, 11. Level kedua yaitu atasnya oleh tanggal 9, 10. Karena Nabi SAW bersabda, lain bagi itu bila mobil asuman dan taksi. Jadi awalnya memang Nabi itu puasa tanggal 10, tapi di akhir hayat beliau menyampaikan, kalau tahun depan aku masih hidup, aku akan puasa tanggal 9-nya. Agar berbeda dengan orang Yahudi. Kemudian level yang ketiga yaitu puasa di tanggal 10 saja. Tentu itu boleh, yang nggak masalah, karena itu memang syarah. Tapi menurut sebagian para ulama makruh, karena sama dengan orang Yahudi ya. Jadi kalau bisa kita lebih baik ada tambahan. Tapi kalau memang bisa jadi tanggal 10 ya apa-apa tetap. Masyaallah subhanallah, hikmah dari puasa hari ke-9 yaitu Tasu'a bersama yang tanggal 10 adalah yang pertama mukhalafatul Yahud wal Nasrani, menyelisihi atau akhir berbeda dengan kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka hanya puasa di tanggal 10 saja. Kemudian agar tidak mengkhususkan puasa di hari tertentu, khususnya kalau misalnya puasanya di hari Jumat. Misalnya kalau hari Asyura tanggal 10 nanti hari apa? Misalnya pas hari Asyura itu hari Jumat, kan tidak boleh mengkhususkan puasa hari Jumat. Kalau puasa hari Jumat ditambahi sehari atau sebelumnya, agar tidak muncul pengkhususan untuk puasa hari Jumat. Al-ikhtiyar fi shaumil ashir tadi sudah disampaikan sebagai kehati-hatian, khawatir hilal itu sebenarnya terjadi sebelumnya atau sesudah. Masyaallah subhanallah, juga dianjurkan untuk tidak menyerupai orang-orang ini berlebihan, membuat kayak orang Syiah sampai mukul-mukul dan sebagainya. Itu bukan, nggak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Allah yang Rasulullah ajarkan itu adalah puasa. Masyaallah subhanallah. Kemudian beberapa fatwa para ulama yaitu aniyah dan nahar, diperbolehkan puasa
siang hari sebelum masuk waktu zuhur, dengan syarat yaitu dari pagi belum makan. Saya lupa kesiangan atau yang memang lupa niat, baru niat di pagi hari maka boleh niat puasa di pagi hari, syaratnya sebelumnya itu belum makan. Berbeda dengan puasa fardu yang harus niatnya di malam hari. Kemudian masalah berikutnya yaitu ketika seseorang punya hutang puasa, mana yang lebih dijauhkan, mau puasa Asyura dulu atau puasa bayar hutang dulu? Nah, ini diskusi para ulama. Bagiannya tidak memulai dia harus bayar hutang dulu. Jadi karena bayar hutang itu wajib, ini puasa sunnah wajib harus dilakukan dibanding sunnah. Tetapi sebagian yang lain melihat yang walaupun itu wajib, tapi wajib yang puasa waktunya agar sampai bulan Sya'ban, sehingga yang boleh saja ini puasa Asyura nanti kodenya selain. Sebaiknya ya yang lebih aman memang untuk diselesaikan sebelumnya, biar Asyura itu puasa Asyura sehingga tidak melanggar beberapa manapun. Kemudian bagaimana kalau puasa Asyura niatnya niat qadha? Yang lain sih puasa Asyura dia niatnya qadha, gimana ya? Ya boleh. Jadi ketika orang di tanggal 10 Muharram yang lain pada puasa Muharram, Asyura, tetap dia niatnya qadha, maka dia mendapat pahala qadha karena niatnya qadha. Innamal a'malu binniyat, sebenarnya amal itu tergantung niat. Yang dapat dua pahala, dapat qadha enggak ya, sesuai niatnya. Yang paling aman memang qadhanya diselesaikan sebelumnya sehingga kemudian pas Asyura itu aman, nggak menyelisih siapa. Kemudian pelajaran yang penting dari puasa Asyura ini, ahamiyat syukur, pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk syukur itu dengan ibadah, dan di sini ibadahnya adalah puasa. Puasa itu bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran dalam sejarah yang Allah Subhanahu wa taala menangkan Nabi Musa atas Fir'aun itu, bahwa tughyan zalimin, kezaliman, kejahatan orang-orang zalim, walaupun bisa jadi lama banget, maka pada akhirnya adalah fa'inna nasra khaliful mu'minin, bahwa kemenangan itu pasti akan endingnya diberikan kepada orang-orang yang beriman, tentu ba'da ibtilah wa tamhis, setelah ujian yang panjang dan pemurnian. Jadi kalau ada orang dulu, karena ada yang banyak orang dulu nggak mati-mati, ya itu karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ujian kepada hamba dan pemurnian, siapa yang benar-benar beriman, siapa yang tidak. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada. Kenapa demikian? Agar Allah tahu siapa yang benar-benar beriman. Allah tahu, maksudnya biar diperlihatkan kepada makhluknya yang lain bahwa orang ini benar-benar beriman. Saat kalah ya tetap beriman, saat menang ya tetap beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan agar Allah mengambil di antara hambanya itu orang-orang yang mati syahid. Jadi kalau orang beriman itu menang terus, nanti yang masuk
kaum muslimin diberikan kekalahan. Ayat ini sebenarnya terkait dengan perang Uhud ya. Kaum muslimin kalah, banyak yang mati syahid. Kan orang pada sedih gitu, juga kalah ya sedih di mana-mana. Tapi kemudian Allah SWT menyampaikan bahwa ya, hari kan dijadikan perang sebelumnya kalian menang karena kalah sama-sama gitu. Sebelumnya orang Quraisy yang kalah, kemudian orang mukmin yang kalah. Bukan Allah enggak apa ini membenci orang beriman, bukan. Allah ingin melihat siapakah yang benar-benar beriman dan juga biar ada yang masuk surga jalur syahid gitu. Mati syahid. Wallahu la yuhibbul zalimin. Di akhir ayat itu Allah menegaskan Allah tidak menyukai orang zalim. Artinya kalau orang kafir menang itu bukan berarti mereka dicintai Allah, bukan. Jadi tidak semua kelompok yang menang itu berarti dicintai Allah, belum tentu. Terkadang zalim tidak dicintai Allah, hanya memang Allah ingin mengambil orang-orang yang mati syahid. Walimahisullahi alladziina aamanu wa yuhibbul kafirin, dan Allah ingin memurnikan orang-orang beriman dan menghinakan orang-orang kafir. Kemudian dilanjutkan ayat am hasibtum an tadkhulul jannah. Ini di surah Ali Imran. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian akan mengira masuk surga begitu aja? Walam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Sampai Allah melihat kalian siapakah di antara kalian yang benar-benar berjihad, mengeluarkan seluruh yang ia miliki, wa ya'lamu as-sabirin. Dan Allah mengetahui siapa yang benar-benar sabar dalam kehidupan, termasuk dalam perjuangan itu. Kalau selalu menang, nanti gak ketahuan siapa yang benar-benar beriman, siapa yang cuma numpang enak, nggak bisa. Itu udah Allah berkirimkan, termasuk semua yang terjadi di dunia ini. Misalnya, itu kenapa sih Israel mau kalah misalnya? Itu kan ujian. Umat Israel banyak-banyak. Berarti memang Allah membuka pintu surga jalur mati syahid. Mau mati apa aja kan kita pada akhirnya juga mati. Jadi bagi orang beriman tidak ada masalah. Pas pada akhirnya itu orang beriman itu pasti diberikan walaupun panjang, banyak soalnya tidak usir-usir segala macam. Pada akhirnya dia Allah berikan Tansyiatul Ajiyah. Kemudian para sahabat itu mengajak anak-anak untuk puasa Asyura, dididik itu. Penting untuk membiasakan anak-anak dalam ketaatan sejak kecil. Mudah-mudahan dewasanya juga terbiasa dalam ketaatan. Dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala di mana dengan hal yang kecil yang puasa sehari syukur bisa 3 hari tadi, Allah menghapus dosa 1 tahun. Yang terakhir ini luar biasa. Sehingga kemudian karena keistimewaan di bulan Muharram ini, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah menetapkan Muharram itu sebagai awal bulan, sebagai awal tahun Hijriah ditetapkan sebagai tahun resmi sebagai penyelenggaraan Islam. Karena dulunya kalau membuat surat itu bingung, bulan itu udah, tapi tahunnya belum ada. Misalnya
kita bagaimana Rasulullah SAW juga harus juga mengambil spirit hijrahnya Rasulullah SAW. Al-hijrah la hijrah ba'da al-fath, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Yang ada adalah niat jihad waniyah. Biasanya itu jihad, yang ada itu jihad dan niat untuk berjihad. Jadi setelah Fathu Makkah itu sebenarnya nggak ada hijrah lagi untuk penduduk Mekah, karena Mekah sudah menjadi bagian kaum muslimin, menjadi negara Islam. Ngapain mau hijrah lagi? Nggak perlu hijrah ke Madinah. Dan itu juga menjadi pelajaran untuk kita hari ini. Siapapun yang dalam kondisi yang sama juga bisa melakukan hijrah. Tapi menurut para ulama ada hijrah yang lain, yaitu hijrah minal maksiyah ila ta'ah, hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas bahwa karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dalam haram, maka anjurannya adalah kita berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus dengan doa puasa. Mungkin itu sebagian mukadimah akan kita pada pagi hari ini. Barangkali ada yang ditambahkan dan kita akan berhadapan masyhur masyhur insyaallah. Ibu silakan. Apa itu? Ada pertanyaan atau tambahan terkait dengan syiar-syiar bulan Muharram? Kalau belum ada, ditambahkan agar kita bisa memanfaatkan waktu yang istimewa itu, kita maksimalkan untuk mendapatkan pahala yang besar. Karena telah sudah masalah saya berumum oleh gagal saya masyhur. Siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha dengan sungguh-sungguh dan dia adalah orang beriman, maka mereka itu, usaha mereka itu akan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di kita banyak digunakan untuk berbagi dengan orang anak-anak yatim. Katanya hari raya yatim, ya sebenarnya takfir atau berbagi kepada anak yatim itu ya sepanjang tahun harusnya, karena hidup mereka bukan hanya di bulan Muharram yang tapi menggunakan waktu untuk kebaikan khusus ya tidak masalah. Apa saja. Allah akan bisa. Ada apa itu? Terkait dengan Muharram itu, kalau dalam Syiah itu apa? Ada istilah kabar. Nah, sebenarnya secara sejarah seperti apa? Ya, bagaimana kita menjelaskan itu? Yang memerintahkan guru juga sahabat Rasulullah sebenarnya, menuju Rasulullah sebenarnya. Iya. Kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab perselisihan antara sahabat itu, yang utama itu ulama jauh baina sahabat sunnah wa ajrul ijtihad itu dalam syairnya Syekh Ibnu Ruslan yang mengatakan supaya itu ulama jauh baina sahabat, apa yang terjadi di antara sahabat kita diamalnya nggak perlu dibicarakan. Al-Mu'ajul Ijtihad itu pokoknya mereka itu melakukan suatu gerakan istihadnya masing-masing. Dan yang jelas para sahabat itu
dijamin masuk surga. Sehingga kemudian kita bahas mendalam apa kisahnya yang sebenarnya bagaimana. Allah yang jelas bahwa kemudian cucunya meninggalnya terbunuh dan sebagainya itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka matinya syahid, tapi betulnya kayak gimana memang tidak dijelaskan. Nah, Nabi itu sampai menyampaikan. Kalau zaman dulu, ketika disampaikan Nabi syahid, mati syahid, mereka malah bangga. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu. Ketika Rasulullah sedang di atas bukit Uhud bersama Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Rasulullah bersabda, waktu itu bukit Uhud itu bergetar. Rasulullah bersabda kepada bukit Uhud, wahai Uhud, diam, tenang. Di atas ini ada Nabi, ada Siddiq, ada syahidah, ada orang yang mati syahid, 2 orang mati syahid. Mungkin nggak tahu apakah saat itu para sahabat di samping itu kebayang gimana. Jadi Nabi tidak menyampaikan di awal. Bahkan nggak disebut mati syahid, tapi Umar dan Utsman disebut mati syahid. Untuk mati syahidnya gimana ya? Kemudian kan Umar dan Utsman matinya syahid. Termasuk cucu beliau dari awal juga disebut mati syahid. Yang jelas perselisihan di antara para sahabat karena memang saat itu kondisi politik itu lagi runam dan banyak orang munafik. Setelah itu buat fitnah di sana sini, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Dan kemudian ada yang menggunakan momentum itu untuk tujuan politik juga, yaitu membangkitkan apa ini, membangkitkan semangat tertentu ya untuk mendapatkan simpati dan sebagainya. Jelas bahwa Rasulullah SAW hanya mengajarkan kita dalam memperingati Asyura itu adalah dengan puasa. Yang lain itu tidak ada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mukul-mukul berdarah-darah. Jangan berdolimi diri sendiri. Mana ada ajaran Islam? Ya, maksudnya kalau kita belajar kan tidak ada. Terus mukul-mukul sendiri. Enggak ada. Dan mendolimi diri sendiri nggak boleh. Apalagi mendolimi orang lain nggak boleh juga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita yang terbaik, berbuat baik pada kita dan memberikan kesehatan. Jangan disakiti. Yang sehat aja pengen, yang sakit aja pengen sehat saja, pernah disakiti yang berbeda. Allah harus. Dan ada lagi. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanya. Pak, tadi agak sedikit menyimpang ke situ nih. Tadi kan dari ucapan Didi tadi masalah Karbala. Dengan Karbala itu melibatkan 3 pihak dari Ali, pihak dari Muawiyah, dan pihak dari yang keras itulah, apa namanya, saya lupa, keras ya, menghafal Al-Quran atau keras Khawarij. Jadi terus sekarang sudah ada Ahlus Sunnah wal Jamaah sama Syiah. Jadi apakah yang
yang sekarang Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah grupnya Muawiyah. Jadi waktu itu ketika Sayyidina Ali wafat, orang-orang pada membayar putranya itu Hasan, ya namanya Hasan. Tapi kemudian Sayyidina Hasan tanazul itu mundur, ya, tidak mau terjadi konflik di antara kaum muslimin, ya. Sehingga kemudian biar pimpinan satu terserah, akhirnya kan Muawiyah. Karena ada dua bayat, ada yang membayar Muawiyah dan membayar Hasan, ya. Hasan agar terjadi persahabatan, beliau mundur aja, nggak usah menjadi khalifah. Bahasa kita walaupun nggak perlu, yang penting kamu muslim bersatu. Kemudian ada kelompok-kelompok yang mengompori Husain, biasanya mengompori Husain untuk ini. Di sana di Kufah ada kelompok besar yang akan membayar engkau dan macam. Tapi akhirnya kan kemudian beliau terbunuh di jalan. Kelompok mana yang membunuhkan, ya tentu yang tertuduh utama kan pemerintah. Yang jelas sudah terjadi. Apakah Ahlussunnah wal Jamaah itu kelompoknya Muawiyah? Ya sebenarnya itu sama telah mayoritas kaum muslimin, ya. Namanya Ahlussunnah wal Jamaah itu ya bukan pribadi tertentu, tapi semua yang mengikuti Rasulullah SAW. Jadi dulu itu terjadi pengelompokan itu, karena di luar itu dikenal dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Asawatul amal, mayoritas kayak kita di Indonesia. Di Indonesia ya kan, yang bukan Muhammadiyah, yang bukan Persis atau apa, tapi apakah dia itu kemudian berkata ilmu gitu kan, itu penyebutan secara umum saja. Pada akhirnya kan kemudian masing-masing itu akan sesuai dengan amaliyahnya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok yang berusaha atau mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dan tetap dalam jamaah Islam, misalnya jamaah kaum muslimin. Kalau lebih jauh lagi Ahlussunnah wal Jamaah, ya semuanya itu Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut saya sih sudah tidak relevan lagi sebenarnya. Di zaman yang informasi yang sudah cepat, kemudian mengkaji pemikiran-pemikiran itu juga lebih mudah hari ini. Sebenarnya untuk mendekatkan itu lebih mudah. Tidak seperti dulu informasi itu hanya dari satu arah saja. Dengar ini, kalau kita baca buku itu ini kalau ini sesat ini macam-macam. Padahal kita sebenarnya bisa, kalau sekarang kan kita bisa setting. Oh ini sebenarnya maksudnya ini begini, ini yang dilihat dari sini berbeda. Artinya ini apalagi dengan kejadian Iran dan sebagainya, malah pada mendukung Iran, ya. Jadi Rasulullah SAW itu memberikan kaidah itu sebenarnya sederhana saja. Selama dia sholatnya masih menghadap kiblat, kan? Kemudian puasanya juga sama, puasa Ramadan masih makan 9 hari, dia masih selesai. Nggak ribet-ribet itu main sholat dan siapa yang sholatnya sama kayak kita, kiblatnya sama, puasanya sama, ya dia nggak muslim, sudah selesai.
lima waktu di Syiah pun sholatnya tetap 5 waktu. Hanya saja umumnya mereka itu menjamak antara maghrib dan isya, zuhur dan asar. Dijamak sholatnya. Kita kan juga pernah menjamak. Pernah. Alasannya apa? Memang hadis ini nggak masuk, tapi pernah dilakukan Nabi. Bahwa Nabi dikirkan hadis sahih ini hadis sahih. Nabi itu pernah menjamak sholat tanpa ada alasan, bukan karena hujan, bukan karena perjalanan. Nabi pernah menjamak. Dan hadis ini yang dipakai sebenarnya. Cuma kalau kita lihat mayoritas kehidupan Nabi ya seperti itu, tapi pernah gitu. Nah, jadi yang diambil pernahnya. Pernahnya. Jadi ya begitulah. Nabi ya umumnya ya sholatnya ya dijamak kecuali ada, tetapi Nabi itu pernah menjamak sholat tanpa ada jalan hujan kan jelas, atau bepergian atau sakit, pernah. Nah ini yang kemudian pernah gitu. Nabi hanya pernah, tapi itu dipakai. Nah itu jadi diskusi para ulama. Apa yang pernah dilakukan Nabi, apakah itu boleh dilakukan terus menerus? Itu jadi diskusi hukum yang hanya di mana termasuk. Kalau itu kan jangan. Kalau di kita itu bulan subuh. Nabi dulu pernah berapa memang ada riwayat yang menyebutkan Nabi kurun selama sebulan. Kemudian setelah itu meninggalkannya kecuali subuh sampai akhir hayat. Tapi ada riwayat yang lain. Setelah itu Nabi nggak kurun lagi. Misalnya ngambil yang nggak kurun lagi. Yang jelas Nabi kan pernah kurun. Pertanyaannya kalau Nabi pernah dan tidak ada larangan, kan tidak ada larangan, hanya Nabi nggak melakukan lagi. Apakah itu boleh dilakukan rutin, sesuatu yang pernah dilakukan Nabi sekali gitu? Apakah boleh dilakukan secara rutin atau harus cuma sesekali juga? Itu juga jadi diskusi kayak begitu. Jadi tidak benar sebenarnya kalau ini sholatnya itu cuma 3 kali gitu. Cuma memang dijamak. Jadi kalau pas sholat isya itu ya seperti sholatnya benar juga gitu ya. Gitu lah gitu. Cuma orang biasa sholatnya 3 kali. Yang jelas tapi kaidahnya sebenarnya siapa yang sholatnya seperti kita rasanya. Kita kiblatnya masih Ka'bah, ya berarti kan muslim. Mau labelnya apa aja itu nggak penting. Label apalagi kalau sudah tahapnya politik itu memang paling mudah itu kan labeliasi, biar gampang menyelesaikan. Dan itu Allah akan bisa. Yang boleh sedikit boleh. Ya. Bicara tadi Ahlussunnah wal Jamaah yang kita kenal di Indonesia, kita memang bahwa maaf ini mungkin kalau di kita rata-rata bilangnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, rata-rata ini adalah mayoritas adalah notabene di dalam NU. Tapi dalam pelaksanaannya kita lihat bahwa sekarang ini Pak banyak sekali berdoa di kuburan. Di kuburan, kemudian di dalam kuburan itu saya lihat itu dibuat jadi rumah kelambu-kelambu dan sebagainya, zaman Islam tersebut. Jadi kalau saya lihat ini mirip seperti waktu dulu Quraisy itu membuat Lata dan Uzza itu adalah dibuat rumah dan kelambu-kelambu dengan batu seperti itu. Nah dulu adalah mereka itu adalah sebenarnya bukan mereka nggak menyembah, tapi membuat doa melalui mereka karena mereka dewi-dewi putri Allah katanya mereka kan gitu kan. Nah jadi ini saya lihat dah hampir mirip dirinya membuat kuburan dengan mengatakan bahwa itulah kuburan orang-orang yang beriman yang punya khurafat dan sebagainya. Kalau kita hancurkan nanti akan menjadi kena kualat. Nah, sama seperti dulu waktu itu juga batu-batu itu nggak berani menghancurkan karena takut kualat. Nah jadi gimana nih Ustaz? Jadi
Kewajiban kita kepada jenazah itu memandikan, ini masalahnya menguburkan. Kubur pun yang sederhana. Karena kuburan yang dibangun seindah apa itu sama sekali tidak berpengaruh kepada hasil yang ada di kuburan. Itu kan hanya kebanggaan yang hidup. Bangga kuburan orang tuanya sudah dibangun. Yang bangga yang hidup bukan meninggal bangga. Tidak sama sekali tidak mempengaruhi hasil yang ada di kuburan. Yang dibutuhkan mereka bukan bangunan tapi doa. Doa kita itu yang bahkan itu bisa menjurus kepada hal-hal yang dilarang di dalam syariat Islam, kesyirikan dan sebagainya. Apakah ada yang bisa menyebabkan sampai jam? Yang jelas bahwa itu tetap bagian dari takdir. Takdir itu memubadilkan harta, menggunakan harta sekecil apapun untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, itu namanya mubadir. Termasuk membangun bangunan yang tidak ada gunanya. Itu membadirkan harta. Jadi bahasa ulama itu membadirkan harta. Maka itu sesuatu yang semestinya dihindari. Selain ada larangan khusus untuk membangun berlebihan kuburan, karena pertama itu membadirkan harta, yang kedua ya nanti kuburannya kalau dibangun semua nanti penuh. Kan coba kita lihat yang pernah dibagi, kuburan dibagi, kuburannya apa sih? Palsu. Apakah kita lebih mulia dari para sahabat? Orang-orang yang kuburannya berbeda. Apakah itu mengurangi kemuliaan mereka satu kali? Tidak. Tetap kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terkurangi gara-gara kuburannya hilang. Kan bisa menang, bisa siapa? Nah, siapa itu paling berapa generasi sih itu? Kita aja nenek moyang kita yang paling ingat sampai generasi berapa? Kita juga lupa gitu. Atau terus ya, nanti cucu-cucu kita bisa jadi juga sama, paling anak cucu juga. Berikut-berikutnya apakah masih tahu berhenti? Kecuali kalau kita punya ini peninggalan sejarah yang sangat luar biasa, seperti para ulama-ulama misalnya Imam Nawawi, nggak perlu ada kuburannya, tetap didoakan orang seluruh dunia. Jadi yang jelas itu bagian dari membandingkan harta berlebihan. Kecuali apalagi kalau ditambah niat-niat yang lain ya, karena ada berdoa di situ niat apa ini modus ekonomi dan sebagainya, itu ada. Yang secukupnya saja. Suatu yang berlebihan tentu tidak baik. Allah akan bisa. Saya sebelum pada sesi awal, baik untuk kembali sama-sama kita sudah dengan juga pada saat di juga. Alhamdulillah masyaallah alhamdulillah alhamdulillah amin. Makanya kita akan berjaya ya Rabbana kama yanbaghi jalali wajhika wa sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fil qawli wal fahmi wal 'amal. إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما